Sebab semua yang kita punya ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya karena Dia kita ada di tempat ini. Hanya karena Dia kita ada di sini. Semua ini milik Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan sama-sama dari awal, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang semua jemaat kembali jadi bersama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, aku
Dipuji Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bawa pujian Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Pujian, terima hormat, terima kemuliaan Bapa. Kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat, Engkau layak terima sembah dan pujian kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, terima hormat. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Segala yang bernafas memuji dan menyembah Engkau. Itu bagian kami Tuhan. Kami pribadi-pribadi yang Kau ciptakan. Bagian kami meninggikan, memasyurkan, mengagungkan Engkau, Allah dan Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tetap menyertai kami sampai dengan detik ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami pagi hari ini. Kami datang membawa pujian, membawa penyembahan, membawa hati kami, karena kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala kehormatan itu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk menjadi corong bagi kebenaran firman-Mu tersampaikan di tempat ini. Berkati setiap hati kami, tanah hati kami, untuk boleh menerima kebenaran-Mu. Tegur kami, ajar kami, pimpin kami dan bawa kami Tuhan ke dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan memerdekakan kami dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali memuji, menyembah Engkau. Biarlah ekspresi kami adalah ekspresi yang tulus. Bagaimana kami Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap duduk tenang di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan, mari Bapak Ibu kita kasih satu sama lainnya, kanan kiri, katakan Tuhan Yesus biasa. Mari
Puji Tuhan bersama. Kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua suci di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, amin, Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, haleluya, Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Oh haleluya, bersukacita sebab Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Amin. Akan sama-sama, haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi, saya pengen dengar suara jemaat saja. Haleluya. Katakan sekali lagi. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau terus serukan nama Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama
Ibu sama-sama suarakan. Haleluya. 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 Sebab Tuhan kita yang benar. Maka ini pilihan kami Tuhan. Mau jadi setia dan benar di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku ampuni semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan sama-sama. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukankan hatimu. Tak mau ku hidup di luar umur yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku ampuni semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan sama-sama. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukankan hatimu. Tak mau ku hidup di luar Yesus, kebenaran-Mu adalah musik memuji Tuhan. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Jadikan pujian ini komitmen kita Bapak Ibu. Tak ingin kompromi, tak ingin
Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dari Bapak Ibu yang terkasih. Saat kita hadir di dunia ini, kita hadir bukan tanpa masalah. Setiap saat ada saja kejadian atau keadaan yang menghimpit kita sehari-hari. Tapi di tengah setiap tekanan itu, mari saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berkata, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidupku. Setiap janji yang Tuhan ucapkan bagi kita, semuanya Tuhan genapi. Mari kita imani pujian ini bersama Bapak Ibu. Jadikan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal.
Ini saatnya berdiri di altanya, Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kita semua yang beribadah sama-sama berkata amin. Lagi sekali berikan kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Dari posisi duduk saudara, dari nyanyinya saudara, dari sambutan saudara, kelihatan bagaimana semangatnya Anda di dalam Tuhan. Makasih Pak Joko dan Ibu dan seluruh pengurus yang di tempat ini mengizinkan saya kembali boleh sharing firman Tuhan. Mohon maaf ya, ada beberapa wajah yang saya kenal, tapi ini kelemahan saya, suka lupa nama orang gitu saudara ya. Tapi positifnya saya suka lupa dosa orang saudara. Jadi saya nggak punya nyimpen kesalahan orang, karena buat saya itu nggak perlu saya pikirkan, nggak perlu saya simpan dalam hati. Yang penting adalah firman Tuhan dan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang perlu kita ingat dan perhatikan. Baik, pada pagi hari ini izinkan saya mau sharing firman Tuhan dengan judul Always Be Alert. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata alert? Pernah dengar ya? Kalau di luar negeri nih, kalau ada sesuatu hal yang penting diketahui oleh penduduknya, biasanya tuh langsung dikirim SMS dan bunyi tet, tet, tet. Be alert, be alert. Ya, maksudnya apa? Ada badai, ada sesuatu bencana alam yang akan terjadi dalam kurun dekat. Lalu ada penculikan dan perlu diketahui sehingga waspada dan berjaga-jaga, dan juga perhatikan lingkungan di mana Anda berada. Who knows, siapa tahu Anda ketemu orang-orang yang sedang dicari gitu ya. Dikatakan be alert. Sejak peristiwa tsunami, pemerintah kita juga sudah memberikan memberikan peringatan beberapa kejadian-kejadian yang akan bisa terjadi. Contohnya, kalau misalnya ada banjir rob, ya puji Tuhan Anda di BSD nggak akan terjadi banjir rob ya, karena Anda tinggi dan jauh dari pantai, dari laut. Tapi kalau di Jakarta itu sudah diberikan, khususnya Jakarta Utara dan beberapa daerah yang bisa terjadi banjir rob.
dikatakan hati-hati, berjaga-jaga ya. Akhir-akhir bulan ini nih, Maret ini akan terjadi rob di Jakarta katanya. Nah, pagi hari ini saya akan berikan judul Always Be Alert. Jadi bukan hanya satu ketika, tapi senantiasa, dan khususnya dalam hari-hari belakangan ini ya, banyak kejadian-kejadian yang perlu Anda dan saya ketahui. Ayat yang saya akan bagikan pagi hari ini Matius 24 ayat 3-14 sampai 14, satu ayat yang sudah tidak asing. Saya percaya Anda sudah pernah dengar, bahkan juga ada beberapa hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala Anda pernah menyampaikannya. Tapi izinkan saya pagi hari ini, saya akan kembali mengingatkan kepada kita semua. Matius 24, 3-14, Bapak Ibu saya sediakan ayat-ayatnya melalui multimedia. Nanti Bapak Ibu bisa minta kalau Anda butuh materinya, atau Bapak Ibu kalau yang penting silakan foto yang penting-penting saja, supaya suatu hari ketika Anda sedang membaca firman Tuhan, Anda bisa kembali diingatkan ya. Nah, mari kita melihat firman Tuhan ini untuk kita sama-sama bisa pelajari ya. Oke, sebentar saya harus mainkan dulu ini. Oke. Satu hari dikatakan di sini ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Untuk apa? Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini kalangan intern ini. Ya, pembahasan, diskusi yang tidak untuk umum, tetapi hanya murid-muridnya saja yang terdiri dari 12 orang. Dan untuk bercakap-cakap sendirian dan berkata kepada mereka, kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Bapak Ibu, satu pertanyaan yang sangat kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Karena hari itu Yesus masih ada dengan mereka. Yesus sudah melayani sekian tahun, mendekati hari-hari terakhir. Tiba-tiba ada pertanyaan yang sangat menggelitik hati bagi pembaca yang mengerti tentang perjalanan ini. Dikatakan murid-murid bertanya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kalau Anda baca Matius 24, temanya Matius 24 itu tentang kesudahan alam, kesudahan dunia atau akhir zaman. Itu oke lah kalau mereka tanya. Tapi yang ditanyakan lagi hal yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka kok bertanya, Yesus belum pergi, belum meninggalkan mereka. Mereka tanya, kapan tanda kedatanganmu? Kedatangan yang bagaimana? Kedatangan yang kedua kali tentunya ya. Nah, apa yang kemudian Yesus jawab? Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada seorang yang menyesatkan kamu. Nah, bahasa Inggrisnya mengatakan be alert. Waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti Bapak Ibu akan terjadi penyesatan sebelum kedatangan Tuhan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan baik-baik. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, be alert, lagi dikatakan, berawas-awas, berjaga-jaga, waspada, itu bahasa Inggrisnya be alert, supaya kamu jangan gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, ini Yesus khotbah, Yesus sampaikan pesan ini ketika Yesus masih ada di muka bumi, jadi belum terjadi, dia sedang bernubuat tentang hal itu. Tetapi Yesus ingatkan, kalau itu terjadi, itu belum kesudahannya. Maksudnya apa? Nah, dia lanjutkan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lagi sekali Yesus berkata, akan tetapi semuanya itu barulah apa? Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti Bapak Ibu ada sesuatu peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan kesudahan dunia saat kini? Nah, Anda yang dan saya sedang hidup di akhir zaman ini. Kita bersyukur Bapak Ibu ya,
Beberapa nubuatan dalam Alkitab, baik dalam kitab Daniel, baik dalam kitab Injil Matius 24, baik dalam kitab Wahyu, sudah ada pembukaannya, sudah ada hal-hal yang baru, yang dimana para nabi hanya mendengar pesan itu, hanya mendengar nasihat itu. Tetapi Anda dan saya yang hidup dalam gereja perjanjian baru, kita sudah mulai menyaksikan beberapa penggenapan demi penggenapannya. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, yang pertama saya ingin sampaikan, lihat sudah terjadi penggenapan bagaimana bumi dalam keadaan semakin panas. Bapak Ibu, semakin panas ini bukan berarti kok suasana suhu politiknya, tetapi ini realitanya. Realitanya suhu di dunia ini semakin hari semakin panas. Lingkungan hidup, yayasan lingkungan hidup yang dari tentunya yang tinggal di negara kita ini, saya tidak tahu Bapak Ibu bisa kebaca atau tidak. Di sini dicatat ini tahun 2022 kalau tidak salah, ini disampaikan kondisinya, dan yang terbaru saya cari belum ketemu, berarti ini yang bisa dipakai untuk kita sama-sama mempelajarinya. Dikatakan Bapak Ibu, suhu dunia ini, suhu dalam keadaan dunia ini setiap tahun itu naik 1% kondisinya. Dahsyat ya, kondisinya panas banget. Dalam beberapa hari ini sudah kita rasakan bagaimana suhu panasnya ya dalam ibu kota kita ini. Dan bahkan kalau kita bisa pelajari teman-teman sekalian, kondisi ini semakin hari bukan saja semakin panas. Kenapa? Karena hutan di Indonesia semakin hari terus makin berkurang. Hutan-hutan banyak yang ditebang, dan mereka semua menggunakan itu untuk apa? Untuk perkebunan yang baru, yang tentunya itu merusak lahar tanah, kondisi tanah ya. Bapak Ibu yang berbisnis dalam agribisnis tentu memahaminya. Banyak tanah-tanah sekarang ini dipakai untuk kelapa sawit, dan beberapa juga tanah-tanah yang digunakan untuk pertambangan digali, dan semakin hari semakin dalam dan tidak tahu lagi bagaimana memulihkannya. Peristiwa hujan besar yang membuat Jakarta banjir ya, dan juga beberapa daerah Sumatera Utara yang belum lama terjadi, dan juga Sumatera Selatan, itu mengakibatkan bagaimana kerugian dan bahkan korban jiwa yang tidak sedikit ya. Nah, teman-teman sekalian, Sekjen PBB Antonius Guterres mengatakan bahwa ini sudah kondisi merah bagi umat dunia. Kalau berterus karbon dioksida itu semakin hari semakin berkurang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke daerah Sumatera Utara, di sana ada semalam resort. Ada yang pernah ke sana belum? Semalam resort yang di daerah Brastagi yang menuju ke Parapat, ke Danau Toba, dari arah Brastagi ya, bukan dari arah Pamantang Siantar, kalau Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu dari Brastagi menuju ke Danau Toba, ke Tongging di sana, Bapak Ibu terus, nanti setengah-tengah perjalanan 2 jam, kalau tidak salah di sebelah kiri itu akan lewati semalam resort. Ada yang pernah ke sana? Bisa lambaikan tangan sedikit, saya pengen tahu. Wah, ini jalan-jalannya ke luar negeri semua ya. Iya Pak, karena luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Iya memang betul, ke Malaysia, Singapura lebih murah pesawat terbangnya ketimbang pesawat terbang dari Jakarta ke tempat daerah-daerah yang Sulawesi dan seterusnya. Tapi puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, saya bisa mengunjungi beberapa objek pariwisata ketika saya saat pelayanan, dan di tengah-tengah waktu ada pelayanan, saya diajak untuk Bapak Gembala atau pemimpin di sana untuk melihat beberapa tempat. Buat saya itu refreshing, bukan saja refreshing, tetapi saya melihat beberapa kejadian-kejadian dan alam bagaimana Tuhan berkuasa. Di semalam resort itu seorang pengusaha yang pemilik dari Hotel Sibayak di daerah Brastagi itu, yang kerjasama dengan Singapura dan beberapa negara membangun semalam resort. Semalam resort itu bagus. Bagi Anda yang akan menikah, kalau mau jalan-jalan untuk bulan madu, jangan usah aja ke Eropa, ke Swiss, kemana, ke Jerman, pergi aja ke semalam resort.
Saya jamin Anda pasti akan terkagum. Kenapa? Di situ tidak perlu kemana-mana. Anda akan masuk ke malam resort, stay 2 malam, 3 hari 2 malam, Anda akan nikmati udara yang bersih, pemandangan ke Danau Toba, dan di sana makanan juga enak. Iya, tidak terlalu mahal dibandingkan di luar negeri. Sedikit promosi, saya nggak ada andil di sana, saudara. Tapi saya tinggal di sana, saya nginap di sana ketika pelayanan, wow, luar biasa. Nah, maksud saya begini, di semalam resort itu, Anda bisa turun ke bawah, ada sungai yang akan melewati itu, ada satu pohonnya bagus, tetapi sudah tua. Waktu itu saya diajak turun, kebetulan ada penjaga kebun itu sedang memangkas. Saya tanya, Pak, ini pohon apa? Lalu dikasih tahu, Pak, ini pohon lindung yang dilindungi oleh pemerintah, dan bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah luar negeri dari London, dari Inggris. Itu pohon dilarang untuk ditebang. Kenapa? Karena pohon itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itu bisa menghidupkan suasana di daerah situ. Oh, dan rupanya ada beberapa pohon juga yang dilindungi. Poin saya begini, pemerintah luar negeri tertarik dengan kondisi alam negara bangsa kita, tetapi justru orang lokal yang merusaknya. Makanya pemerintah luar negeri itu menelurkan 6,2 triliun untuk menjaga hutan kita. Dia sumbangkan dengan cuma-cuma ke pemerintah Indonesia untuk membangun hutan tanaman rakyat. Pernah dengar istilah itu? Kalau Anda suka berbisnis, Anda yang tahu tambang, kan ada hutan lindung, betul ya? Ada hutan industri, satu lagi hutan tanaman rakyat. Itu dana itu dari mana? Dari luar negeri. Dia disuruh pemerintah Indonesia, Departemen Imigrasi, Departemen Perkebunan, saya nggak tahu istilahnya sekarang apa ya, karena saya udah nggak ngikutin lagi tuh menteri-menteri, karena kebanyakan habis 130 menteri, buset. Itu kesian anak sekolah lu ngafalin menteri-menteri, ya kan? Menteri ini, aduh kita aja yang dengerinnya pusing. Nah, lalu dengan Departemen Pertanian, itu mereka bekerja sama untuk apa? Untuk mensosialisasikan, untuk rakyat mulai membangun atau mengerjakan namanya hutan tanaman rakyat. Hutan lindung itu tetap dijaga, tetapi sekarang dikerjakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama di sini. Ini sekedar informasi saja. Perkiraan usia bumi sekitar 4,5 miliar tahun. Bumi telah mengalami perubahan besar, di mana kondisi bumi semakin buruk, bukan semakin baik, Bapak Ibu. Ada kebakaran besar dan es yang menutup sebagian wilayah. Saya tinggal di Kemayoran, saya tinggal di apartemen, saya pernah cerita di sini, di lantai 30, itu udah dekat sama Tuhan, saudara. 30, kali aja kali 3 meter, udah 100 meter dari di mana Anda berada. 100 meter, kalau saya berdoa nggak usah teriak-teriak karena Tuhan pasti dengar, saudara. Ketimbang saudara masih jauh. Poin saya begini, waktu saya udah kurang tinggal hampir 20 tahun. Ketika itu apartemen baru pertama kali berdiri, saya sudah tinggal di sana. Saya tinggal di sana apartemen kenapa? Bukan ikut-ikutan, tapi saya tinggal di Sunter, itu banjir melulu. Dulu katanya 5 tahun sekali banjir, makin dekat 3 tahun sekali, makin dekat 2 tahun sekali. Sekarang setiap hujan banjir, saudara. Waktu itu ya, akhirnya saya nggak sanggup karena rumah saya selalu kerendam, padahal rumah saya sudah tinggi dari jalanan. Patokan saya kalau gerasi saya sudah mulai penuh, sebentar lagi masuk ke rumah saya. Dan ketika banjir, ada rumah saya kan ada ruangan makan, agak turun, ada ruangan tamu, ya ada beberapa yang konturnya berbeda-beda. Itu kerendam. Kalau satu hari saya pernah bangun tidur, tiba-tiba keturun, loh kok ada air? Saya pikir siapa yang tuang air di kamar nih. Ketika saya bangun, wah udah semata kaki, saudara, masuk air. Di ruangan tamu saya sudah selutut, di jalanan sepinggang saya seleher yang tingginya cuma 1,50 meter. Betul enggak? Jadi saudara semakin lama, wah nggak benar. Saya jual rumah saya, itu karena pertolongan Tuhan, dan saya tinggal di apartemen.
Orang bilang kau tinggal di apartemen jangan 10 lantai ke bawah. Kalau Anda tinggal di apartemen 10 lantai ke bawah berarti Anda sedang tinggal di ruko, katanya saudara. Jadi saya pilih lantai 30 dan itu satu-satunya lantai. Nah, puji Tuhan, apartemen saya view-nya bagus ke Ancol. Jadi waktu 20 tahun lalu kalau saya bangun lihat Ancol, aduh, biru, putih, bersih. Sekarang Bapak Ibu kalau bangun itu putih apa? Bukannya salju, bukannya embun, tapi polusi Bapak Ibu. Jakarta itu kalau Bapak Ibu lihat selalu weather di handphone, lihat itu merah, kuning, nggak pernah hijau. Makanya banyak orang yang kena sakit ISPA. Anak-anak kecil banyak yang kena TB. Jadi TB itu bukan karena sekedar virus, tapi karena polusi udara mengakibatkan kadar tubuh rendah, masuklah amuba, bakteri dan virus. Ya, permisi bicara, saya bukannya menakut-nakuti. Makanya Jakarta sulit untuk menghilangkan namanya penyakit ISPA. Sulit untuk menghilangkan namanya TB. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi bukan itu saja, di luar negeri sama. Bapak Ibu sekalian Tuhan, karena kondisi yang sudah semakin buruk. Nah, ini berita yang baru, tanggal 4 Maret. Sudah diumumkan untuk Jakarta, saya nggak tahu kota-kota yang lain. Tapi ini untuk seluruh Indonesia. Dikatakan 46,5% zona musim akan terjadi lebih awal musim kemarau. Diprediksi nanti Mei ini, April ini, bulan depan ya, sudah masuk musim kemarau. Untuk 46,5% zona yang ada di Indonesia. Dan diprediksi bahwa tahun ini, tahun yang panas berkepanjangan. Tahun kering, lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya. Anda bertanya, why? Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi, sudah diprediksi. Bumi kita ini semakin hari semakin apa? Semakin panas. Ya, jadi berjaga-jaga saudara. Kalau Anda mau bisnislah AC cepetan. Bisnis kipas angin cepetan. Itu nanti peluang bisnisnya akan banyak, demand-nya akan tinggi, dan itu peluang bisnis buat Anda. Kondisi politik gimana? Keamanan gimana? Ekonomi gimana? Semakin hari semakin tidak stabil Bapak Ibu. Perebutan kekuasaan di dunia ini semakin dahsyat ya. Perekonomian bagaimana? Sama. Anda pernah dengar ya? Bapak Ibu, kalau saya sampaikan ini bukannya mengintimidasi, bukan untuk menakut-nakuti, dijauhkan Tuhan. Tapi lagi sekali, be alert. Hati-hati, berjaga-jaga. Dan kita perlu, apa yang perlu kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, kita perlu mengantisipasi. Kita tidak bermain politik. Dijauhkan Tuhan, tapi kita harus ngerti politik. Saya mengikuti seluruh kondisi politik. Makanya sekarang saya kalau di televisi, saya nonton itu semua dialog-dialog interaktif yang bermanfaat untuk apa? Karena saya mempelajari tentang ekstrakologi dan saya ingin melihat penggenapan demi penggenapan yang sebelum kedatangan Tuhan. Dan tentunya apa yang saya dapatkan, saya bagikan kepada jemaat, supaya jemaat juga mengerti kondisi yang terjadi. Kondisi US dollar semakin hari semakin apa? Semakin menguat. Indonesia semakin tidur, semakin bukan tiarap, saudara. Diprediksi kalau dolar sampai 20.000 tembus, mudah-mudahan Indonesia masih berdiri tegap. Enggak tahu, saudara. Beberapa ekonom mengatakan bahwa ini sangat membahayakan. Dolar semakin kuat, munculnya BRICS itu menjadi satu saingan. Ya. Saya mengikuti perkembangannya Bapak Ibu karena saya masih bolak-balik ke Amerika dan minggu depan saya juga ada pelayanan, harus saya kembali ke Amerika untuk selama lebih 1,5 bulan. Saya akan pelayanan di sana. Dan kalau saya pelayanan, saya suka bertemu dengan pengusaha. Saya diundang untuk khotbah dalam komsel, dalam kelompok kecil di mana para pengusaha di sana hadir. Dan saya harus, apa yang saya mesti khotbahin di tengah-tengah pengusaha yang semuanya mereka ngerti.
Justru di situ saya menguatkan iman mereka dan saya bagikan tentang berita-berita yang saya temukan. Yang kedua, saya diberkati oleh mereka. Berkat apa? Informasi-informasi yang terjadi. Ya, Donald Trump, kita sebutnya DT ya. DT itu gereja-gereja berdoa buat dia. Tapi sekarang orang merasakan bahwa DT ini makin hari jiwa bisnisnya semakin kelihatan dalam memimpin negaranya. Satu sisi orang-orang citizen Amerika senang dengan DT. Kenapa? Dia sudah mulai mengembalikan moral yang selama 10 tahun terjadi degradasi. Sekarang sekolah-sekolah udah boleh lagi devotion, pagi hari boleh ada renungan, boleh doa. Zaman sebelumnya enggak boleh. LGBT sudah disikat habis oleh dia. Narkoba sudah di stop dananya. Waktu zaman presiden sebelumnya, dana disuplai, diberikan suntik, diberikan obat-obatan, dialokasi, didanai. Dan kedua, itu ganja. Daun ganja itu bebas, boleh dipakai oleh siapapun juga. Wah, hancur moralnya Amerika. Tapi sekarang Donald Trump dia mulai mengembalikan. Satu sisi keuangan Amerika sejauh masih dimati oleh dunia, dia akan cetak duit terus, dia akan pakai. Makanya dia perang di mana-mana. Kenapa? Di satu sisi memang dia membela, karena dia sebagai salah satu negara yang punya hak veto, dan Donald Trump punya hak untuk mengatakan perang. Jadi Kongres nggak bisa apa-apa. Kongres hanya memantau dari sisi budgeting, tapi dari keputusan perang nggak bisa diganggu gugat. Itu haknya eksekutif dalam hari Donald Trump. Ya, makanya dolar semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sekarang sudah tembus 17.000 sekian uang rupiah. Kalau tahun 2000 saya jual rumah saya, lihat saya 1 miliar lebih, saya masih punya uang ratusan, hampir 200.000 US dollar. Tapi kalau sekarang saya jual rumah saya, nggak sampai 100.000 saudara uang US dollar. Kenapa? Karena uang kita sudah jatuh jauh banget. Ya, jadi Bapak Ibu, kondisi perekonomian runyam. Konflik bersenjata di seluruh dunia terjadi. Ya. Rentetan bersenjata sepanjang tahun 2025 dicatat oleh majalah Tempo yang menjadikan potensi perang dunia ketiga. Bapak Ibu, ini juga dilansir dari Crisis Group and World Population Review. Dia mengatakan ini, ya, konflik bersenjata di seluruh dunia. Perang Rusia Ukraine yang sampai hari ini belum putus. Eskalasi Israel dan Iran, Anda tahu, ya, Teluk Gaza, daerah Palestina, Israel, Gaza belum selesai. Bapak Ibu ngikutin nggak nih? Halo, ngikutin nggak? Ngikutin ya. Mungkin ibu-ibu bingung nih ngomong apa ini ya. Ibu-ibu mesti tahu juga. Ya, jangan hanya urusan resep menu dapur. Sedikit banyak tahu kondisi sekarang. Apa sih tujuan Palestina? Apa sih tujuan Hamas yang untuk menyerang Israel? Tahu nggak apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu bukan merebut tanah, bukan memperebutkan tanah, itu salah satunya. Tapi intinya adalah apa? Dia ingin membasmi bangsa Yahudi. Dia ingin memusnahkan suku Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, selama ini Benyamin Netanyahu yang menjadi PM Israel, dia masih ada toleransi, masih ada bargaining. Tapi belakangan ini dia stop, dia tidak mau lagi untuk berdamai. Dia pakai istilah to kill or to be killed. Saya yang mati atau kalian yang mati. Makanya Israel didukung oleh Amerika, yang karena memang Amerika juga ada kepentingan dengan Israel, dia menghabiskan yang namanya kelompok Hamas. Dengar baik-baik, bukan Palestina. Israel tidak perang dengan pemerintah Palestina. Tetapi Israel itu sedang berperang dengan Hamas. Hamas itu siapa? Organisasi radikal yang ada di Palestina. Yang kalau di negara kita juga ada organisasi yang radikal, toh Anda tahu ya. Nah, jadi Israel menyerang Hamas. Hamas setiap kali mengganggu dulu Israel. Israel selalu mengalah dan mengalah. Tapi kali ini Benyamin Netanyahu, no way, you habis atau kita yang habis. Makanya di mana dikejar. Nah, celakanya, saya sebut celaka di sini adalah
Hamas ini sangat licik. Kalau dia menyerang, udah gitu dia sembunyi di rumah penduduk. Dia sembunyi tempat-tempat gedung-gedung di mana penduduk berada. Israel memberitahu 1 bulan sebelum diserang, penduduk keluar. 2 minggu penduduk keluar. Sampai 1 minggu disuruh keluar. Kenapa? Karena dia akan kejar Hamas. Tidak mau keluar, dihajar sama Israel. Betul enggak? Rumah sakit salah satu yang digunakan. Dan salah satunya rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Itu diserbu oleh tentara Israel dan Amerika. Habis, saudara. Mereka mengatakan bahwa Israel dan Amerika tidak punya perikemanusiaan. Pertanyaan dibalik, kalau Hamas punya perikemanusiaan enggak? Maaf ya, kita berdiri dalam keseimbangan, tidak sepihak. Israel dan Amerika hanya mengejar Hamas. Kalau dia masuk ke rumah penduduk, itu resikonya. Kenapa diizinkan? Ya. Sekarang Israel dengan Iran, apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu juga sama. Rupanya Iran itu adalah donatur untuk kelompok radikal. Salah satunya Hamas. Dan yang terakhir bahwa Iran itu sedang membangun yang namanya nuklir nuklir, yang tenaga nuklir untuk bom nuklir yang bisa menghabiskan Israel dalam 1 hari. Intel Mossad dari Amerika menemukannya dan memperingatinya. Amerika melalui Presiden DT mengatakan bahwa, hey Iran stop, you jangan bangun. Bapak Ibu mengerti kenapa? Nggak boleh. Semua negara boleh membuat bom nuklir dengan catatan harus melapor ke Dewan Keamanan PBB, lalu dia akan dipantau, dipandu, dimentor oleh 5 negara yang punya hak veto. Boleh, asal minta izin. Masalahnya Iran tidak pernah minta izin. Siapa yang menemukannya? Intelnya, Mossad. Dan dia laporan ke Presiden. Diberitahu, stop, jangan menggunakan itu. Masih bandel. Bapak Ibu tahu, Iran itu punya uranium 65% dari seluruh dunia dia memilikinya. Dan kalau itu digunakan, itu bisa menghancurkan separuh dunia. Makanya DT punya kepentingan sebagai anggota Dewan Keamanan. Dia mengancam, Iran stop, you jangan gunakan itu. Kalau you mau gunakan uranium, gunakannya untuk yang baik. Rumah sakit, tenaga listrik, boleh gunakan. Sesuatu yang positif. Kebutuhan home appliances, kebutuhan kemajuan teknologi, boleh. Tapi kalau you gunakan untuk perang, harus minta izin. Bapak Ibu sekalian Tuhan, sampai hari ini kita nggak tahu. Amerika memperkirakan 1 minggu selesai, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak selesai. Bahkan Amerika sedang mempersiapkan peperangan milisi, tentaranya akan diturunkan 10.000, 20.000 yang terlatih untuk menghabiskan lagi sekali Iran. Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya perlu sampaikan ini semua kenapa? Lihat konflik India Pakistan seperti api dalam sekam, bisa meledak suatu saat. Konflik domestik di Sudan, Yaman, Myanmar, Haiti dan Kongo, saya temukan ini petanya nih. Saya nggak kelihatan ya, nanti saya tinggalkan aja. Ini Januari sampai Juli 2025. Ada beberapa warna. Berarti penggenapan akan firman Tuhan bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan, terjadi perang yang akan terjadi di mana-mana. Dan sudah dibuat mapping dan terbukti. Sudah terjadi ini. Ya, berarti apa yang Yesus khotbahkan dalam Matius 24 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini sudah mulai terbukti. Hari-hari ini sudah mulai terjadi. Semakin dahsyat. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini kode mapping dengan warna. Ya, ini peta dunia. Kalau dibelah begitu, lihat ini yang merah, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada beberapa warna. Yang warna coklat itu perang besar yang mengakibatkan 10.000 kematian lebih. Yang merah itu di bawah 10.000, yang orange itu sekitar 1.000 ke bawah, dan yang kuning itu pertempuran bentrokan yang sedang terjadi. Bapak Ibu salam Tuhan, ini gambaran untuk kita sama-sama mengerti
bahwa beginilah kondisi dunia, kondisi alam yang kita sedang hadapi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau begitu kita masuk ke dalam hal berikutnya. Beberapa faktor negara-negara yang sedang berkecamuk yang warnanya kuning tadi ya. Yang tadi saya sudah sampaikan dengan warnanya kuning. Apa yang terjadi di sana? Amerika Serikat dengan sekutunya, termasuk anggota NATO, sedang mempersiapkan di mana di sana kemitraan untuk wilayah Asia Pasifik. Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina itu merupakan basic dari negara-negara sekutu NATO yang terikat dengan kepentingan strategis untuk bersama-sama melawan dari kelompok Rusia dan China. Bapak Ibu, Rusia dan sekutunya, ya, ini kita sama-sama belajar yang bisa mengubah keseimbangan global untuk menggalangnya. Yang ketiga, ya, Cina dengan kekuatan ekonominya, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa bagaimana Cina sekarang sedang menggalang yang namanya mata uang yang baru, toh. Dan ini akan menjadi tandingan buat Amerika, ya, dengan BRICS-nya. Dan sekarang ada beberapa negara yang sudah mulai mengerjakannya, tidak lagi menggunakan US dollar. Indonesia sekarang sudah tidak sanggup untuk mempertahankannya. Jebol untuk uang cadangan Indonesia kalau digunakan terus untuk menutupi spare atau dolar yang semakin hari semakin naik. Minyak dolar aja kalau naik $1 aja itu sudah menggelontor puluhan triliun uang Indonesia untuk subsidi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi beberapa hal ini yang kita harus ketahui. Matius 24:9 bilang begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa. Dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena akan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam kitab Daniel ditulis dengan jelas, "Hei Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan apa? Akan bertambah." Puji Tuhan, sekarang ini kita bisa menikmatinya akan tentang hal-hal yang terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Kejadian di Israel tidak kebetulan, saya ulangi lagi, tidak kebetulan. Dan bukan sekedar politik. Salah satu ahli, salah satu pakar politik dunia, Ibu Koni itu, saya sebut saja yang tahu ya, Ibu Koni ya. Ada yang sudah nonton belum? Yang terakhir, podcast yang terakhir. Dia bilang kalau mau bahas tentang Iran dan Middle East, Timur Tengah itu, kita tidak bisa lepas, dia bilang, dari sejarah. Dan sejarah yang paling akurat itu, tahu sejarah dari mana? Dari Alkitab, dia bilang. Dari kitab suci orang Kristen. Dia yang mengungkapkan. Dan dia lagi diinterview dalam satu podcast. Dan beberapa pembicara yang hari itu semuanya kalangan non-Kristen. Sampai akhirnya si pemandu acara itu bilang gini, ibu sekarang Kristen apa masih Muslim? Dia bilang, dia kan orangnya segitu, gua masih Muslim sampai sekarang, dia bilang. Tapi ini kan kita lagi bicara politik, bukan bicara agama nih, dia bilang. Jadi kalau you tanya saya, bagaimana pandangan you, saya harus jadi jelas apa adanya. Jadi kalau you mau ngomong sejarah, you mesti nggak bisa mengignorkan, mengabaikan yang namanya kitab suci orang Kristen. You mesti baca. Bapak Ibu kalau dia baca, bertobat saudara. Ya, semua kejadian itu sudah tertulis. Anda pernah dengar Ibu Monik? Pak, sekali-sekali undang Pak. Pernah undang belum? Undang, saya kenal dia. Saya pernah ada seminar dengan Ibu Monik, dua sesi. Dia bukakan semuanya. Tanya jawab semakin dalam. Bagus sekali. Ya mungkin bisa undang beberapa gereja di sini, adakan di tempat ini para pemimpin saja diundang supaya bisa bicara lebih dalam. Ibu Monik itu sejarah Alkitabnya luar biasa. Harus diakui, saya kadang-kadang terkagum-kagum. Saya nggak sempat sedalam dia, tapi dia dalam banget. Dia bisa ceritain semuanya, luar biasa. Jadi Ibu Koni aja, ya dia kan pengajar di Uni Soviet. Salah satu pengajar, suaminya itu ada salah satu petinggi di Angkatan Darat yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya lagi sampaikan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai akhir kesudahannya akan selamat.
Bapak Ibu salam Tuhan, Anda dan saya perlu apa? Perlu namanya alert, ya. Anda dan saya perlu berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Bapak Ibu, kita nggak bisa hindari yang namanya gumpalan masalah. Kita tidak bisa menghindari yang namanya serangan musuh. Yang tujuannya apa? Untuk menjatuhkannya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya tidak tahu berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen. Seberapa dalam pengenalan Anda akan firman Tuhan. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini, saya mewakili para pemimpin di gereja ini. Hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan bermain-main dengan agama. Jangan berpuas dengan kehidupan Anda setiap minggu sudah datang ke gereja. Itu bagus. Tetapi Anda harus mengejar yang namanya apa? Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Masalah saya sudah jelaskan tadi. Dari sudut pandang mana? Kita tidak bisa menghindari. Tidak bisa. Makanya perlu berdoa. Berdoa bukan menghilangkan masalah, tapi berdoa supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi masalah. Kalau setuju katakan amin. Jadi jangan Anda menjadi salah dalam persepsi mengenai doa. Pak, saya sudah doa, kok masalah nggak berhenti-berhenti? Pak, saya sudah berdoa, kok tantangan kesulitan makin jadi? Pak, saya sudah berdoa, kok suami saya makin nggak benar? Pak, saya sudah berdoa, kok istri saya semakin nggak cocok sama saya? Bukan salah doanya. Ada amin? Amin. Kalau Anda makin nggak berdoa, semakin parah. Justru kita berdoa, banyak hal-hal yang sudah Tuhan berikan kita kekuatan. Ada amin? Amin. Saya ketemu dengan seorang pengusaha dari Amerika. Dengan bikinnya tarif Donald Trump untuk Indonesia, dia bisnis yang sukses di Amerika. Kalau Anda suatu hari ke Amerika, kasih tahu saya ke Los Angeles, saya akan kenalkan. Dia sekarang jadi anak Tuhan yang luar biasa. Dia sudah umur 72 tahun. Dia ketemu saya, bilang, Pastor, saya sudah menikmati semua apa yang di dunia ini. Rumahnya tahu, luasnya berapa? Bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 5.000. 2 hektar. Rumahnya, luasnya 2 hektar. Saya ke rumahnya, dia bilang, nih rumah saya Pak, tuh sampai di atas Pak. Jadi rumahnya berbukit sampai di atas. Saya bilang, terus Pak, ini mau digunakan buat apa? Ya nanti aja, lihat gimana Tuhan maunya. Lalu tinggalnya berapa orang? Berdua sama istrinya doang. Sampai bilang begini, Pak, Bapak tinggal berdua. Maaf ya saya nanya ya, pembantunya berapa orang? Saya pembantu nggak punya. Lalu saya bilang, ini gimana ngebersihinnya? Di Jakarta rumah cuma sepetak 500-600 meter, pembantunya 6. Supirnya 2. Betul nggak? Dia 2 hektar, nggak ada pembantu. Nggak percaya, nanti saya anterin, Anda lihat sendiri. Saya kalau datang ke Amerika pasti diundang dia. Dinner di rumahnya, dia yang menyiapin semuanya. Biasanya kalau dia kemana-mana, dia dilayani, saya datang, dia yang layanin saya, sampai sungkan saya. Dia yang masakin, ayo Pak kita ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol firman, sampai jam 2 pagi saudara. Gara-gara makan gratis saudara. Mau nolak nggak enak, akhirnya makan, ajak ngobrol sampai jam 2 pagi. Cuman saya senang, kenapa? Bahas firman. Satu sisi saya belajar lagi dan diingatkan lagi, satu sisi saya menjadi berkat. Bapak Ibu salam Tuhan, Anda dan saya tidak perlu khawatir mengenai masalah. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh dalam kuat rohani? Anda harus kuat rohani. Waspada, jangan tidur rohani. Katakan jangan tidur rohani. Katakan jangan tidur rohani. Ada amin? Kalau orang yang tidur rohani itu orang malas rohani. Ciri-cirinya malas doa. Ciri-cirinya malas baca firman. Ciri-cirinya kebaktian on off. Ya nak, pelayanannya kalau lagi ada waktu, kalau lagi senang hati, dan seterusnya. Jangan tidur rohani. 1 Tesalonika 5 berkata begini, ayat yang 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi. Kamu seperti pencuri.
Karena semua anak adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti apa? Orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ada amin? Sekarang canggih teknologi Bapak Ibu. Serius, semakin canggih teknologi. Anda keluar negeri sekarang makin hari tidak perlu lagi repot-repot. Ya. Sekarang kita di Jakarta aja kalau Anda keluar negeri, saya percaya Anda yang suka keluar negeri. Kalau masuk kembali ke Indonesia nggak perlu lagi ketemu petugas imigrasi kan? Anda tahu cukup taruh paspor Anda, lalu Anda memandang ke kamera, langsung di scan, selesai, pintu bom gate-nya terbuka, Anda selesai keluar. Betul nggak? Kalau dulu kan mesti ngantri gitu sampai imigrasi gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu, tempel aja. Ya dah. Saya nggak tahu di sini apakah sudah bisa belanja. Sekarang belanja, sekarang orang nggak perlu bawa duit lagi. Betul ya? Dulu pakai kartu kredit, sekarang nggak perlu pakai kartu kredit. Pakai apa? Pakai keris. Pakai keris, gitu. Enggak ya. Betul ya? Udah gampang. Tapi sekarang saudara, saya di apartemen saya aja masuk ke ruangan-ruangan tertentu, gym, kolam renang dan sebagainya. Sekarang udah pakai foto, nggak perlu lagi pakai akses. Dari jauh aja ketika saya mau masuk pintu udah baca welcome, pintu terbuka, cepret, wih dahsyat ya. Apa? Wajah. Makanya wanita-wanita jangan suka berubah di wajah ya, nggak kedetek loh. File not found, beda dengan KTP-nya. Jangan. Ya. Semakin canggih ya. Belanja sekarang di Amerika sudah ada beberapa tempat udah pakai tangan. Ada beberapa yang udah pakai tangan. Masukin tangan, scan, keluar. Keluar stroke-nya. Belanja lagi nggak pakai SPG, nggak pakai kasir nggak. Bawa sendiri, cetok, udah selesai tangan masukin, seret, dia keluar, ceret. Oh ya, mau ngomong apa saudara? Taksi sekarang udah nggak pakai supir, datang nih, naik gitu. Ibu-ibu satu hari pesan Uber, datang, ada supirnya. Sir, where are you, sir? Bukanya pintu, bukanya mesti pakai apps. Dibuka. Saya temenin keponakan saya beli mobil. Om, temenin saya beli mobil, yuk. Kamu udah ketemu sales? Enggak om, sekarang udah gak pakai sales. Jadi kita buka apps, di situ kita deal, seret udah, pilih warna, apa, terus mau perlu nomor, pilih nomor, udah ceret sudah selesai, deal, seret. Datang ke showroom, ngapain? Scan barcode. Terus ngapain? Tunggu. Mobil datang. Nih. Ada supir nggak? Nggak ada. Saya bilang gitu, dahsyat ya. Ini nggak bisa salah nih. Enggak om. Begini sekarang kita beli mobil. Oh ya, iya. Nggak ada penyambutan. Masuk, dilihat nomornya bener, masuk kita lihat. Cocok nggak? Oke, cocok. Close. Cepret, seret. Udah, jalan bawa mobilnya. Itu mobil sekarang dia bilang, ini kelebihan di mobil om. Bisa setir sendiri pulang. Jadi kalau macet jam 5, jam 6 dia pulang nih. Dia bilang udah nggak pakai setel aja, pulang ke rumah. Dia bisa tidur saudara di mobil. Nggak perlu supir. Ya. Saya bukannya bicara fantastik nih, ini benar saudara. Dan mobilnya itu nggak mahal loh. Saya nggak perlu sebut mereknya juga ada di Indonesia. Cuma di Indonesia belum masuk mobilnya. Di Amerika sudah ada. Dahsyat ya. Makin hari orang itu semakin tergeser dengan teknologi. Kalau Bapak Ibu tahu di Amazon di Amerika, itu sudah tidak lagi pakai di warehouse itu tidak lagi pakai labor. Semua pakai robot. Tergeser makin tergeser. Yang punya anak nih, yang punya anak-anak. Dulu
lulusan SMA ijazah kepake. Betul ya? Kemudian S1. Sekarang S2. Yang terakhir apa? Mesti punya sertifikat AI. Jadi anak-anak tuh mesti belajar AI. Makin lama tergusur, saudara. Anak saya konsultan IT, dia membuat program-program beberapa pabrik. Dia bilang sama saya, Dedi, aku sekarang mesti belajar lagi AI. Kenapa? Sekarang ini semua pakai AI. Teknologi sudah semakin dahsyat. Nanti khotbah pakai AI loh, saudara. Maksudnya gini, nanti orang ibadah nggak datang lagi ke gereja, pakai kacamata 3D, ada di rumah masing-masing, masuk link, kemudian Pak Pendeta, Pak Joko khotbah, Anda seperti dalam gedung, 3D. Oh, di beberapa tempat sudah mulai. Dia mau apa sekarang? Anda mengatakan, wah itu antikris Pak, jangan buru-buru, entar dulu, jangan buru-buru. Maksud saya, semakin hari ini, dunia ini semakin hari semakin luar biasa. Ya, teman-teman sekalian, kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Saya minta waktu, sebentar lagi saya mau selesai. Saya minta waktu 10 menit lagi ya, boleh teman-teman? 10 menit lagi saya minta izin. Anda kalau belajar peta zaman, saya tidak akan bahas terlalu lama di sini, hanya 1-2 menit saja. Kita sekarang berada di yang warna merah itu, ya. Nanti kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali, ada Yesus yang pertama, Yesus yang kedua, yang itu disebut dengan zaman Roh Kudus. Saya mesti tunjukkan ya, maaf ya, yang sebelah sana mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini kan zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ini kejadian 1000 tahun damai. Lalu ada Yerusalem baru. Sebelum kedatangan Yesus ini, yang ini ya, saya perbesar, ada nanti antikris 7 masa, ada kerajaan 1000 tahun damai. Nanti minta tolong Bapak Gembala atau pemimpin di sini untuk jelasin ini. Ya, ini antikris 7 masa, 3,5 masa, 3,5 masaannya kecil, 3,5 masaannya besar. Ini kerajaan 1000 tahun damai untuk orang-orang yang pilihan untuk bisa menikmati kerajaan 1000 tahun damai, milenium. Nanti ada kebangkitan kedua, yaitu orang-orang yang untuk dihakimi. Dan terjadi namanya Yerusalem baru. Lalu kita lihat perang. Orang mengatakan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi. Ada istilahnya, ada perang Gog Magog, ada perang Armageddon. Perang Armageddon akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Dan nanti akan terjadi perang Gog and Magog ketika kerajaan 1000 tahun damai berakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita tidak tahu apakah peristiwa Iran ini akan mengakibatkan semuanya akan terlibat. Berita minggu lalu, Presiden DT minta sekutunya untuk bergabung menyerang Iran. Kenapa? Karena Iran ini dulu di mata Presiden DT itu underestimate. Dia punya alat-alat nuklirnya cuma sekitar berapa ribu, 6.000 sampai 7.000. Tapi Amerika punya ratusan ribu rudal nuklirnya. Jadi dia bilang ini macam-macam. Seminggu juga kelar dia bilang. Tapi sekarang Amerika dan Israel bingung. Tel Aviv porak-poranda. Kenapa? Karena rudalnya Iran, tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia terbang nih, gitu ya. Munculnya satu, tapi ketika muncul rudalnya lawan yang mau menghancurkan dia bisa pecah. Bisa pecah menjadi beberapa belas. Nah, rudal cuma satu, munculnya 11, kan yang ngejar yang panas. Sesuai dengan programnya. Jadi dia hajar yang utama, yang pecahan itu yang menghancurkan. Belum lagi ditambah lagi Iran pinter, dia bikin dami-dami kapal, tanker-tanker segala macam. Wah, itu kocak itu kalau Anda ngikutin perkembangannya. Sekarang dia bendung Selat Hormuz. Semua negara mengeritkan telinganya, dahinya, pusing. Kenapa? Karena di sana selat itu 2.000 tanker minyak
Selalu lalu lalang di sana. Sekarang di stop, nggak boleh lewat. Pening lah saudara. Ya, Anda tahu itu semuanya. Menarik Bapak Ibu. Nah, Iran punya strategi. Dia bikin begitu supaya apa? Gempar semua negara. Tahu saudara, bukan hanya minyak yang nggak bisa lewat di sana. Banyak. Obat-obatan nggak bisa lewat. Gandum nggak bisa lewat. Pupuk nggak bisa lewat. Selet itu. Cuman yang terekspos minyak. Kenapa? Karena cadangan semua negara pendek. 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Betul enggak? Kalau gandum kan masih bisa belakangan. Itu masih bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu, sekarang mata dunia tertuju di sana. Sekutu Amerika mengatakan, no, saya nggak mau terlibat. Kenapa? Saya terlibat minyak makin habis. Betul enggak? No, no way, no. Iran siapa yang dukung? China. Sama siapa? Sama Rusia. Jadi Bapak Ibu, maaf ya, apakah terjadi perang Armageddon? Wait and see. Wait and see. Tapi akan muncul masalah antikris nanti di sana. Yang mengatakan peace and peace. Dan antikris sudah semakin hari semakin kelihatan. Sudah mulai nampak. Makanya saya beritahu, kalau orang Kristen imannya tidak lagi teguh, tidak lagi sungguh-sungguh, akan lenyap. Akan lenyap. Oke, saya nggak ada waktu membahasnya. Hal yang kedua, taklukkanlah apa? Keinginan daging. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Masalah perut, sekarang orang dengan gampang meninggalkannya. Indonesia yang ditakutin bukan kurang minyak aja, tapi masalah perut. Peristiwa beberapa tahun yang lalu goncang, kenapa? Karena masalah perut. Kalau menuduh masalah perut, orang nggak lihat siapa-siapa lagi. Betul nggak? Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus berjaga-jaga untuk melawan keinginan diri sendiri. Dan kita tahu iblis itu tahu kelemahan setiap manusia. Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amsal 16:32, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, orang yang sabar. Hei para suami, kuasai dirimu. Hei para istri, kuasailah dirimu. Hei anak-anak, jangan berontak, kuasailah dirimu. Ada amin? Itu bagian dari bagaimana kita berjaga-jaga. Ingat, berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya gambarkan ini wanita-wanita bukan harus gagah seperti laki-laki dengan otot yang seperti itu. Bukan. Ini bicara soal iman. Ya, saya tidak bahas ini tentang sifat-sifat daging. Yang terakhir, waspada akan ajaran menyesatkan. Matius 24:11, banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Maaf, saya harus bicara apa adanya, walaupun ini direkam ya. Sekarang banyak orang-orang yang gampang beralih iman. Ada pendeta yang jadi mualaf dengan bangganya dan menjelek-jelekan. Ada artis yang menjadi mualaf. Ada dokter yang jadi mualaf dengan bangganya. Kalau dia pindah, ya udah pindah iman. Wajar aja kalau mau pindah iman ya. Tapi jangan jelek-jelekan agama yang lama. Dan saya berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tahu harganya kalau apa yang saya ngomong. Tapi saya harus ngomong supaya di dalam gereja. Supaya iman anak-anak Tuhan jangan digoyangkan oleh orang-orang yang Anda anggap sebagai itu figur atau public figure. Iman Anda tidak ditentukan oleh public figure. Iman Anda ditentukan oleh bagaimana kesungguhan Anda, kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya berikan gambar yang mungkin Anda sudah pernah lihat. I believe in God. Kalau percaya Tuhan, semua percaya sama Tuhan. Banyak orang yang mau percaya. Paling gampang pelayanan ke rumah sakit. Di situ pasti. Saya berkali-kali kalau pelayanan di ICU, makanya kalau saya ada dengar orang di ICU, serempet apapun juga, saya akan tinggalkan, saya akan kejar waktu saya
untuk ke ICU. Kenapa? Biasanya di ICU itu kumpul semua keluarga ya. Dari anak, dari pasangan hidupnya, suami atau istri, dari mantu, dari cucu, besan, kumpul semua. Di situ saya bisa menginjil, di situ saya bisa menghibur, dan di situ saya bisa bersaksi untuk berserah sama Tuhan dan percaya Tuhan yang menolong kita. Dan di situ kesempatan saya untuk bisa memenangkan jiwa. Ya, bukan untuk gereja di mana saya pelayanan, tapi saya mendorong mereka untuk pergi beribadah di mana mereka bisa beribadah. Bapak Ibu saudara Tuhan, tetapi yang obey, tetapi yang taat itu sedikit. Betul enggak? Permisi bicara. Sekarang gereja banyak bermunculan di mana-mana. Tetapi bilangan riset sudah mengatakan bahwa pertumbuhan gereja tidak linear dengan pertumbuhan jiwa baru. Betul enggak? Gereja-gereja mulai bermunculan. Di alam sutra banyak gereja-gereja besar sekarang. Iya enggak? Saya nggak tahu tuh jemaatnya dari mana. Jujur aja. Cek aja baptisannya berapa kali. Berapa jiwa baru yang dibaptis. Jiwa baru ya, maaf ya. Bukan jiwa perpindahan. Berapa banyak. Bilangan riset sudah membuktikan, dia sudah mensurvei. Pertumbuhan gereja tidak linear dengan penambahan jiwa baru. Bahkan cenderung nilai presentasi kekristenan dibandingkan dengan kelahiran itu makin hari menurun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Gereja saya pun tidak besar, tapi saya challenge jemaat di mana saya melayani. Kita mencari jiwa, bukan semata-mata untuk penuhi gereja, tapi kita memperkenalkan Yesus. Dan Anda menjadi orang-orang yang di lapangan menjadi contoh untuk mereka bisa melihat Yesus. Ada amin? Kalau mau kumpulin gereja nih, mau kumpulin banyak orang, maaf ya, bisa banyak cara. Banyak cara. Anda bisa baca buku Josh Barna, Marketing Church Marketing. Bagaimana memasarkan gereja. Itu buku yang laris tuh, ya, Josh Barna. Anda juga bisa belajar dari Saddleback Church, ya, yang di Amerika. Oke. Saya mau akhiri. 2 Tesalonika 2:3-4, janganlah engkau berdirimu disesatkan orang dengan cara apapun juga, sebab hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sama-sama kita baca 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4 sebagai ayat yang terakhir. 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan Iya, Bapak Ibu, saya percaya gereja ini tidak sembarangan mencari pembicara. Dan saya percaya para pemimpin di gereja ini akan mendidik, akan mengajar jemaat untuk bertumbuh dengan baik dan benar. Bukan saja baik, tapi benar. Banyak yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, pasti yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita undang kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Undang kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragu.
Engkau adalah Allah yang senantiasa mendampingi, menyertai setiap kami ya Tuhan. Jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang memberikan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah, walaupun kelihatannya terlambat-lambat. Terima kasih Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa. Tuhan, Kau berkati umat-Mu yang datang pagi hari. Berikan hikmat Tuhan, berikan lutut yang kuat untuk bisa terus berjalan. Berikan tangan yang tegap Tuhan, sehingga dia bisa dengan selalu melakukan aktivitas mereka. Dan juga Tuhan kesehatan yang prima. Berkati para pemimpin di gereja ini Tuhan, sehingga mereka bisa bergandengan terus bersama dengan jemaat-Mu sampai kepada destiny-Mu, sampai kepada rancangan-Mu yang indah. Terpuji nama-Mu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Katakan anugerah besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Wahyono Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, di akhir zaman ini kami harus selalu waspada Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami Tuhan jadi pribadi yang setia di akhir zaman ini Tuhan, di tengah setiap pergumulan kami, di tengah setiap hambatan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau dapati Tuhan, hati kami, hidup kami setia hanya kepadamu saja ya Yesus. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau ulurkan berkat-Mu Tuhan atas Bapak Pendeta Wahyono. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Pakai kehidupannya Tuhan, semakin hari semakin heran sebagai alat-Mu. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan boleh dinyatakan Tuhan melalui setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami meteraikan firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyana Arifin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang dengan kasih Bapak Karyanto untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kau memberkati kehidupannya, Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, biarlah berguna buat gereja kami, Tuhan, dan memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak pengumuman. Silakan. Dari Abiamus. Shalom Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Jangan buat saya. Amin Bapak Ibu, jadi kita sudah terus mengadakan fundraising buat youth kita yang diadakan kembali, saya infokan di 14 sampai 16 Juni di Villa Bukit Pinus gitu ya. Jadi udah tempatnya sudah semuanya sedang terus, acaranya sudah terus digodok terus. Jadi sampai sekarang fundraising kita sudah ada di total di berapa tadi? 8 juta ya? 8.300.000 Bapak Ibu. Jadi memang dana yang kita butuhkan sekitar 30-an juta gitu ya. Jadi masih panjang karena masih ada 2 bulan lagi, jadi kita bakal ngebut. Jadi Bapak Ibu mulai minggu depan juga kita akan mengadakan kembali basar dari youth. Jadi Bapak Ibu yang terus saya berdoa Tuhan gerakan hatinya untuk terus berbaik hati dan bersukarela untuk mempersembahkan sedikit hartanya gitu ya bagi kami untuk bisa menyumbang kepada anak. Kembali. Kembali mengingatkan bahwa kita benar-benar ingin mensupport teman-teman anak muda kita yang nanti juga pengen kita undang sebagai misi kita. Kemarin sudah disampaikan bahwa misinya adalah kita mau juga youth kita bertambah secara jiwa. Jadi kita mau mengajak teman-teman anak-anak youth yang belum pernah ke youth gitu ya, dengan juga ya sedikit memfasilitasi mereka untuk kita bisa bareng-bareng nanti pergi ke sana dengan harga yang setengahnya aja daripada yang kita yang harusnya dibebankan. Jadi itu yang terus kita sebagai panitia ingin penuhi gitu ya, cari dananya supaya bisa
mensupport teman-teman yang mau berangkat tetapi masih kekurangan dananya. Jadi kemarin kita udah sampaikan sedikit bahwa yang diperlukan sebenarnya kan sekitar 700.000, tetapi kita bebankan kepada anak-anak youth hanya setengahnya aja gitu. Jadi kita bakal support setengahnya lagi daripada, dan berharap nanti mereka yang kita ajak semua gitu ya bisa juga stay di tempat kita, bisa sama-sama menjadi keluarga youth COC bersama-sama di tempat ini gitu Bapak Ibu. Jadi youth kita juga punya misi untuk terus bertambah. Jadi setiap Sabtu kita kira-kira setiap minggu ada 30-an orang gitu ya. Jadi kita berharap bisa bertambah lagi, 10 lagi, 20 lagi, 60 lagi. Jadi kita bisa saingan sama yang umum gitu ya. Jadi yang umum bisa sama-sama juga berkembang juga, nanti bisa kebaktian kedua juga. Jadi banyak hal yang terus bisa Tuhan bukakan bagi kita ke depannya untuk youth dan juga gereja COC secara umum bisa bertumbuh dan bertambah dari tahun ke tahun. Amin Bapak Ibu. Jadi mohon supportnya. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama dukung ya dari adik-adik youth kita supaya dana yang dibutuhkan bisa terpenuhi, dan nanti di bulan Juni adik-adik semua youth bisa bawa jiwa ya untuk gereja kita, untuk bisa sama-sama beribadah di gereja kita. Ada pengumuman lain? Silakan. Hari kita kita ya. Kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Ini sangat penting Bapak Saudara. Dia mati supaya kita hidup. Kita harus tahu yang Tuhan kehendaki kita harus hidup seperti apa. Karena kalau kita tidak mengerti dengan tepat, maka hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, dan tentu itu akan mengecewakan hati Allah kita. Untuk itu hari Jumat hadir kita semua hadir. Youth, anak-anak youth hadir semua. Ya, ada perjamuan kudus. Nah, terus tadi saya ulangi lagi. Pak Wahyan tadi bilang, hari-hari ini jaga jangan sampai kita tidur rohani. Amin. Jangan sampai kita lemah rohani. Untuk itu, kembali lagi, saya ulangi lagi. Untuk itu jam 4 pagi saya gedor pintu saudara. Untuk apa? Supaya bangun baca renungan. Tapi disayang. Renungan saya seperti keras-keras itu. Dalam sebulan ini keras banget itu. Saya disayang. Bahkan ketua-ketua sel pun tidak baca. Aduh, saya harus ngomong apa lagi? Tapi percayalah, saya sudah lakukan bagian saya sebagai gembala. Pertumbuhan rohani pribadi-pribadi itu tergantung pribadi-pribadi. Saya berharap, yuk bacalah. Supaya paling tidak membangunkan kita untuk kita tidak tidur, untuk kita tidak lemah rohani. Dari makanan yang sedikit saya bagikan itu akan menambah kekuatan, pengetahuan, pengertian untuk kita semua bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Saya tahu sih siapa yang baca, siapa yang tidak. Setiap hari saya cek itu. Tapi jangan sampai kalian nggak baca karena dicek saya ya. Tapi untuk kepentinganmu sendiri sebenarnya. Aku mengasihi Bapak Ibu Saudara semua, kita mengasihi semua. Supaya kita semua bangun bersama-sama, bangkit bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, hidup bersama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke, udah itu aja. Jangan lupa hari Sabtu jam 9 kita datang, kita ibadah. Salah kan? Jumat. Sabtu boleh sih dukung ya, Abi ya. Untuk memberikan itu yang tadi, yang kekurangan tadi. Boleh juga. Ya kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Engkau begitu banyak, Engkau bukakan, Engkau singkapkan. Bahwa hari-hari ke depan itu sungguh hari-hari yang tidak baik-baik saja. Tetapi janjimu, orang yang tetap tersambung dengan Engkau, orang yang tetap melekat dengan Engkau, akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
kami bukan hidup melalui apa yang kami lihat, tapi kami hidup oleh karena iman, janji-janji iman, firman Tuhan yang adalah iya dan amin. Supaya setiap jemaat Tuhan hidupnya tidak diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, tetapi justru dipenuhi dengan penuh pengharapan dan sukacita. Oleh karena kami tahu bahwa yang memelihara kami bukan presiden, tetapi Allah Sang Pencipta langit bumi. Engkau mengetahui setiap kebutuhan-keperluan setiap anak-anakmu. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kekurangan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kelaparan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu dipermalukan ya Tuhan. Karena kami tahu kalau sampai kami tidak bisa makan Tuhan, yang malu bukan siapa-siapa, tapi Engkau Allah Bapa kami yang di surga, yang telah berjanji untuk memeliharakan kami. Itulah iman percaya kami, sehingga kami akan semakin bersungguh-sungguh dalam mengiring Engkau. Dan kami akan hidup seturut apa yang Engkau kehendaki, bagaimana kami harus hidup. Supaya kami tidak menjadi orang yang salah dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan fellowship di luar sana. Kami akan menikmati berkat makanan yang sudah tersedia, yang Kau berkati jemaat ini Tuhan Yesus. Biar Kau memberkati tangan yang menyiapkan Tuhan. Dan setiap makanan yang kami makan menjadikan kekuatan bagi setiap kami semua. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Firman Tuhan sudah disampaikan. Bagian kita, tangkap, hidupi, supaya hidup kita hari demi hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bila kita anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus terus menyala dalam hidup kita, sehingga kita tidak tidur rohani, tapi roh kita, iman kita terus menyala-nyala, hidup menyala-nyala dalam Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan datang, di waktu yang tidak kita mengetahui, Dia menemukan iman yang menyala dalam hidupmu dan hidupku. Biar kiranya Roh Kudus terus memberikan kepekaan, kekuatan, kemampuan pada kita untuk melewati, menghadapi dan melewati hari-hari yang semakin sukar di depan sana. Dan kemenangan kita akan kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar berkat ini menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha tiba. Dan berkat ini curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya terima dengan iman. Dengan sama-sama saya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.